Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kori Hanifah, salah satu mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Surya Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu berjudul Workflow Analysis dan Strategic Job Analysis. Yang dosen pengampunya sendiri yaitu Dr. Andes Sri Yanti Yosepa SPD MM. Baik, saya mulai materinya. Yang pertama itu workflow analysis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu workflow analysis. Workflow analysis atau analisis alur kerja adalah studi tentang input, aktivitas atau proses serta adanya output. Adanya 3 bagian di proses workflow analysis. Bergerak melalui sebuah organisasi, studi rinci tentang aliran pekerjaan dan dari pekerjaan kepada pekerjaan dan dalam proses pekerjaan. Workflow analysis atau analisis alur kerja adalah studi tentang 3 bagian, yaitu ada input, aktivitas atau proses serta adanya output. Nah, bergerak melalui sebuah organisasi, studi rinci tentang aliran pekerjaan dari pekerjaan ke pekerjaan dalam proses kerja. Nah, analisis alur pekerjaan melibatkan mendefinisikan pekerjaan dan kemudian membagikan menjadi suatu pekerjaan, yaitu menghasilkan pekerjaan yang akan dicapai dan melaporkan tugas dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya itu workflow organization yang sesuai pada layar, yaitu alur input, proses, dan output yang ini sendiri terjadi di dalamnya, yaitu di dalam input ini adanya people, materials, dan equipment. Nah, itu equipment yang semuanya ada di input. Kemudian lanjut ke proses, yaitu adanya task, activity, dan methods. Nah, selanjutnya yaitu di akhirnya adanya output, yaitu adanya goods and service atau yang menghasilkan atau hasil dari proses atau tujuan dari yang pertama kita cari. Selanjutnya yaitu job analysis. Di sini job analysis adalah proses pengumpulan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab mengenai suatu pekerjaan tertentu. Analisis pekerjaan merupakan suatu prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara simetris. Hal ini disebut juga studi jabatan yang mempengaruhi tugas, proses, tanggung jawab, dan kebutuhan kepegawaian yang diselidiki. Analisis pekerjaan berfokus pada karakteristik pegawai, penggunaan ujian fisik, tes, wawancara, dan prosedur lainnya untuk tujuan tersebut. Jadi, job analysis ini secara sederhana merupakan kegiatan merumuskan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pekerja ke dalam kata-kata sebagai sebuah informasi. Analisis pekerjaan secara langsung akan menghasilkan uraian pekerjaan, pernyataan tertulis tentang bagaimana karakteristik jabatan dan segala kewajiban serta spesifikasi pekerjaan yang mencakup standar kualifikasi minimal sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang merinci pendidikan dan pengalaman minimal yang diperlukan untuk melakukan kewajiban secara memuaskan. Tujuan dari job analysis ini sendiri yaitu dilakukan sebab informasi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui kecocokan pekerjaan dan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, kemungkinan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu tercapainya kewajiban, dan baik serta sebagai landasan keseluruhan kegiatan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yaitu langkah-langkah dari job analysis. Untuk yang pertama adanya identifikasi tujuan job analysis. Terus yang kedua adanya pelaku job analysis. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Yang keempat pelatihan job analysis. Selanjutnya persiapan job analysis, kemudian pengumpulan data,
Kemudian dokumentasi dan verifikasi atau ulasan. Yang selanjutnya mengembangkan job description dan job specification. Kemudian job analysis ini ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu adanya untuk melakukan analisis pekerjaan termasuk wawancara dengan memegang jabatan atau supervisor. Sebagai contoh, analisis pekerjaan dapat mengamati pekerjaan ketika melakukan pekerjaan mereka. Selama pengamatan analis dapat mengumpulkan bahan-bahan yang secara langsung atau tidak langsung menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan atau laporan tugas, instruksi, manual keselamatan, kualitas, grafik, dan lain-lainnya. Beberapa metode pengumpulan data untuk job analysis dapat dilakukan dua cara, yaitu yang pertama teknik kuantitatif spesifik, penelitian kuantitatif berkaitan dengan pengujian hipotesis berasal dari teori. Untuk metode pengumpulan data job analysis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik kuantitatif spesifik. Kemudian yang kedua yaitu position analysis questionnaire. Kemudian ada jenis job analysis, terdapat ada dua jenis analisis pekerjaan, yaitu analisis pekerjaan tradisional atau traditional jobs analysis dan analisis pekerjaan berorientasi hasil. Untuk yang pertama yaitu traditional job analysis mempunyai kelemahan, salah satunya itu uraian tugas hanya berupa tugas umum. Oleh karena itu, jika uraian tugas ini diterapkan pada sejumlah kedudukan, maka perhatian tidak ditujukan kepada sifat dasar dari setiap kedudukan secara spesifik. Seorang pekerja bisa melakukan pekerjaan apa saja yang masing-masing pekerjaan mempunyai kewajiban sendiri. Uraian tugas menjadi terbuka, tidak tegas, dan memungkinkan seseorang supervisor untuk ditambahkan. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua yaitu analisis pekerjaan berorientasi hasil. Di sini kita sama-sama membahas untuk kelemahannya, yaitu salah satu kelemahan dari analisis ini menuntut senantiasa meninjau kembali syarat dan standar karena perkembangan teknologi misalnya, sehingga syarat yang mempengaruhi performasi akan senantiasa berubah dan menuntut rules dirumuskan kembali dengan kondisi yang ada. Kemudian kita lanjut ke job description. Di sini pengertian job description ini atau uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Tujuan dari job description ini sendiri yaitu uraian pekerjaan harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan supaya pemegang jabatan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Uraian pekerjaan akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh pemegang jabatan. Uraian pekerjaan menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi pemegang jabatan. Kemudian fungsi dari job description. Di sini ada beberapa pengembangan fungsi job description. Untuk yang pertama itu atasan. Atasan ini uraian pekerjaan digunakan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Kemudian pemimpin organisasi. Organisasi ini yaitu uraian pekerjaan untuk dapat memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kerja yang optimal. Untuk yang selanjutnya, pemegang jabatan yaitu uraian pekerjaan sebagai pandu dan pedoman kerja serta mengetahui apa yang harus dilakukan dan diterapkan oleh organisasi. Kemudian perekrut.
Uraian pekerjaan digunakan untuk mengetahui kandidat yang tepat dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dengan memahami uraian pekerjaan, seorang perekrut dapat memahami apa tuntutan jabatan yang diperlukan sehingga lebih mudah mencari atau menilai jenis orang yang bagaimana yang sesuai dengan pemegang jabatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu trainer. Uraian pekerjaan digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pemegang jabatan untuk mengetahui jenis pelatih apa yang dapat membantu memegang jabatan agar lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian perancangan karir, perancangan dan pembangunan organisasi, kemudian job evaluator. Kemudian di sini ada unsur-unsur dari job description, yaitu ada beberapa hal. Salah satunya identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan seperti rektor, dekan, dosen, atau kepala bagian administrasi yang terkait pada bidangnya. Kemudian hubungan tugas dan tanggung jawab, kemudian tugas wewenang dan pekerjaan, syarat kerja yang harus diuraikan dengan jelas, ringkasan pekerjaan atau jabatan, penjelasan tentang jabatan yang di bawah dan di atasnya. Contoh dari job description ini sendiri yaitu kita ambil dari salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang marine atau oil and gas. Perusahaan ini diberi nama PT Triton Global Maritim yang sejauh ini merupakan penyedia jasa untuk oil and gas atau third party atau kontraktor yang bekerja sama dengan third party yang menyediakan jasa atau fleet untuk mensupport dari pekerjaan oil and gas ini sendiri. Untuk identitas jabatannya yaitu nama jabatan manajer atau kepala bagian dari salah satu divisi akan kita sebutkan yaitu purchasing dan logistik atau procurement. Departemennya procurement, atasan langsungnya adalah direktur utama, bawahan langsung adalah kepala seksi dan staf-staf di bawahnya. Ringkasan pekerjaan ini yaitu dari purchasing dan logistik sendiri, itu dia menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan fleet. Kalau untuk kita membahas dari awal, untuk pembahasan untuk pertama mengikuti oil and gas ini atau kita baru melaksanakan hubungan kerja dengan third party, itu adalah melengkapi finding atau kebutuhan yang dibutuhkan standar oleh third party tersebut. Entah itu jasa, barang, ataupun mereka perlu untuk diperbaiki atau pembaharuan, itu harus dilengkapi oleh purchasing dan logistik dengan setelah adanya review oleh dari operation dan technical atau bagian yang terkait, tidak harus dengan operation atau technical atau bagian divisi-divisi yang lain, tapi memerlukan untuk pengadaan barang atau jasa dari hal tersebut. Kemudian tugas-tugas dari purchasing dan logistik ini yang sama-sama kita tahu, purchase adalah pembelian atau penyediaan barang dan jasa, pengiriman barang. Untuk langkah-langkahnya itu adalah menerimanya requestan atau permintaan dari user, pencarian barang, melakukan perbandingan, mengambil barang atau melakukan pembelian barang dengan mengeluarkan atau menerbitkan PO, barang diantarkan atau barang diambil, lalu barang akan diantar ke alamat terakhir atau kapal atau memang kepada dermaga yang dituju. Dengan catatan kita sudah menerima tanda terima yang akan
menjadi alasan kalau itu sudah close dari finding yang dibutuhkan oleh third party tersebut. Tanggung jawab dari purchasing dan logistik ini adalah adanya dokumen-dokumen yang pertama, yaitu dokumen awal untuk request, kemudian adanya dokumen untuk pengorderan barang, dokumen delivery, kemudian adanya dokumen tanda terima dari fleet tersebut atau dokumen tanda terima dari peminta barang tersebut. Kemudian kalau dibaca wewenang, kalau di sini ada bagian wewenang. Kalau wewenang dari divisi ini adalah dia berhak untuk mengembalikan, atau karena di sini bukan hanya purchase dan logistik, dia merangkum sebagai procurement, karena procurement ini berhak untuk mereview barang atau jasa yang sudah diminta. Ketika barang atau jasa ini sudah terrecord masih jangka waktunya masih pendek atau misalkan masih tidak butuh untuk disuplai, mereka berhak untuk membatalkan secara sepihak dengan adanya laporan last purchase dari purchasing dan logistik tersebut. Kemudian pengembalian barang ketika barang tidak sesuai yang diberi oleh supplier atau melakukan kembali warranty yang sudah dilakukan oleh kontraktor, kemudian pekerjaannya tidak sesuai, itu berhak untuk meminta warranty yang sesuai dengan perjanjian dengan kontraktor. Kemudian kita lanjut adalah job specification, yaitu pengertiannya adalah merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa terima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Tujuan job specification yaitu agar persyaratan bagi pekerja yang akan direkrut menjadi jelas. Selain itu, job specification juga digunakan sebagai dasar untuk menyeleksi dini di tingkat luar perusahaan. Artinya sebelum perusahaan menyeleksi, dari sekian banyak calon pelamar dan sendirinya jumlah peminat atau pelamar akan berkurang setelah membaca persyaratan yang ditulis oleh job specification. Isi dari job specification ini secara umum adalah ada beberapa, yaitu adanya tingkat pendidikan pekerjaan, jenis kelamin atau keadaan fisik pekerjaan, kemudian pengetahuan dan kecakapan bekerja, kemudian batas umur, menikah atau belum, minat bekerja, emosi dan temperamen pekerja, kemudian pengalaman pekerjaan. Contoh job specification ini adalah salah satunya perekrut yang adanya data pelamar, CV dari namanya kita sebut aja Budi ya. Di sini namanya adalah Bapak Budi, kodenya segala macamnya itu umum. Kemudian persyaratannya, kita menuju ke persyaratan, yaitu pendidikannya ke akademi komputer, menguasai komputer, mempunyai keterampilan dalam menggunakan komputer dan program komputer. Kemudian pengalamannya bekerja di bidang komputer adalah 3 tahun. Syarat fisik adalah kesehatan baik untuk melakukan pekerjaan, mempunyai stamina serta daya tahan cukup kuat untuk melakukan tugas-tugas berat. Persyaratan mental yaitu jujur, inisiatif, dan kreatif, dapat mengambil keputusan secara cepat, mampu menganalisis dan membuat berbagai output informasi yang bermutu tinggi. Supervisinya itu rentan kendali 3-9 orang lulusan SMTA, mampu berkomunikasi efektif lisan maupun tertulis, vertikal dan horizontal. Dalam perusahaan, kondisi bekerja itu baik 75% duduk di atas kursi yang nyaman, tenang, dan dalam ruangan yang ber-AC. Nah, itu adalah contoh dari salah satu pelamar dari hal-hal yang diminta oleh perekrut. Kemudian kita lanjut, yaitu selanjutnya job design. Job design atau desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan. Oleh karena itu,
perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi oleh karyawan. Job design adalah pengorganisasian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor penting yang dicermati oleh job design adalah content of job and the effect of jobs on employer. Tujuan dari job design ini adalah desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan, karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan secara merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan dilakukan menjadi terarah dan jelas. Adanya beberapa tujuan agar memiliki pekerjaan ini. Ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama efisiensi operasional, kemudian fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Kemudian minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Kemudian tanggung jawab tim dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Kemudian integrasi kebutuhan individu, karyawan, dan kebutuhan organisasi. Ada lagi unsur-unsur job design, yaitu ada beberapa. Yang pertama, unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi ini terdiri lagi beberapa, ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan mekanik berupa mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Yang kedua, aliran pekerjaan dipengaruhi oleh sifat komoditif yang dihasilkan oleh organisasi agar perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Yang ketiga, praktek-praktek kerja, yaitu melaksanakan pekerjaan yang tetap. Ini bisa berdasarkan kebiasaan dan berlaku untuk perusahaan, perjanjian atau kontrak serikat karyawan kerja. Kemudian unsur lingkungan. Unsur lingkungan ini mempengaruhi ketersediaannya tenaga kerja yang potensial, yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan penghargaan sosial, yaitu dengan ketersediaannya lapangan serta memperoleh kompetensi dan jaminan hidup yang layak. Kemudian unsur perilaku. Unsur perilaku ini terhitung dalam beberapa desain, yaitu yang pertama, otonomi pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Kemudian identitas tugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Selanjutnya, metode job design. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat desain pekerjaan untuk seluruh anggota sesuai bagian masing-masing. Di dalam membuat desain pekerjaan, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan karena desain pekerjaan dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang disusun secara sistematis. Kemudian desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan.
bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Dalam job design, terdapat 3 metode, yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketiga metode job design secara bersamaan, tergantung kondisi organisasi tersebut yang membutuhkan. Kemudian job rotation. Job rotation adalah meningkatkan variasi tugas dan yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang tersebut untuk melakukan tugas lain yang berbeda dengan sebelumnya, atau bisa disebut dengan rolling. Rolling dapat dilakukan dalam bagian antar bagian yang berbeda atau dalam unit yang ada, dan dalam pelaksanaan dilakukan secara periodik. Job rotation dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Contoh dari job rotation adalah contohnya pekerjaan antara site dengan HO. Pekerjaan site ini pastinya adanya waktu off dan on. Biasanya untuk job site ini masing-masing perusahaan ini berbeda, karena untuk contohnya kita pasti mengambil untuk site biasanya 4 minggu di site dan 2 minggu di HO. Seterusnya akan rolling seperti itu. Kelebihan job rotation ini adalah antara lain mengurangi rasa jenuh dari para pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Job rotation membuat pegawai dari keahlian yang sempit menjadi luas dan dapat melakukan berbagai hal. Namun ada kekurangannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, kemampuan setiap pekerjaan berbeda. Seseorang pekerja hanya bisa menguasai satu jenis pekerjaan pada saat itu saja. Yang kedua, apabila ada kekosongan pekerjaan pada suatu pekerjaan lain tidak bisa mengganti dikarenakan pekerjaan lainnya hanya menguasai satu jenis pekerjaan di waktu tersebut. Akibatnya, proses produksi terputus di tengah jalan. Selanjutnya, job enlargement. Job ini adalah sebuah teknik desain pekerjaan di mana jumlah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat untuk menambah variasi yang lebih besar untuk kegiatan sehingga mengurangi kemonotonan pekerjaan. Perluasan kerja dianggap sebagai metode restrukturisasi horizontal dalam pekerjaan yang diperbesar dengan menambahkan tugas-tugas terkait. Perluasan kerja juga dapat mengakibatkan fleksibilitas tenaga kerja yang lebih besar. Tujuannya dan manfaat yaitu mengurangi kemonotonan pekerjaan, meningkatkan fleksibilitas pekerjaan, tidak diperlukannya adanya pelatihan atau keterampilan. Adapun kekurangan dari job enlargement ini yaitu satunya menambah beban kerja, kedua meningkatkan frustasi karyawan, yang ketiga adanya masalah anggota serikat. Kemudian penerapan job enlargement ini digunakan di berbagai perusahaan. Sasarannya adalah karyawan yang bekerja di perusahaan. Dilakukan para karyawan mengalami kejenuhan dan dalam pekerjaannya. Pekerjaan job enlargement ini dilakukan dengan cara menambahkan beban yang variatif pekerjaan terhadap karyawan. Contohnya adalah di rumah sakit. Di rumah sakit mitra keluarga, seorang perawat dalam sehari hanya mengerjakan tugas mengcek infus dan mengambil sampel darah pasien. Setelah diterapkannya job enlargement ini, perawat tersebut dalam sehari harus mengerjakan 4 pekerjaan sekaligus, yaitu mengecek infus, mengambil sampel darah pasien, mengantarkan makan pada pasien, dan memberikan penyuluhan pada keluarga pasien mengenai cara merawat anggota keluarga yang sedang sakit tersebut. Selanjutnya ada job enrichment. Pengertiannya ini adalah merupakan suatu pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan karyawan guna meningkatkan
motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan berbagai kemampuan mereka. Sedangkan motivasi intrinsik ini adalah berbagai usaha yang telah dicurahkan dalam suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan, yaitu keberhasilan, keahlian, dan aktualisasi diri. Program job enrichment ini lebih berhasil jika dikenakan pada pekerja yang tidak takut terhadap tanggung jawab baru, yang mementingkan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan pribadi dalam lingkup kerjanya. Job enrichment ini memungkinkan pekerja untuk lebih bertanggung jawab, membantu dalam pengendalian diri, dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan yang menarik, penuh dengan tantangan dan berarti. Efek job enrichment ini terhadap produktivitas ditentukan dari efisiensi yang meningkatkan atau berkurang, dan sejauh mana penurunan efisiensi kebersamaan dengan kecepatan kerja para tenaga kerja. Efektivitas ditentukan oleh karakteristik para pekerja yang pekerjaannya dirancang kembali. Pekerjaan yang diperkaya dapat memotivasi secara intrinsik pada pekerja yang memiliki kebutuhan terhadap keberhasilan dan kemandirian. Istilah job enrichment ini mengacu pada beberapa proses berbeda dari proses-proses perputaran, perluasan, dan jumlah total atau keseluruhan tugas-tugas. Tujuan dari job enrichment ini yaitu membuat pekerjaan menjadi semakin berarti atau bermakna, menyenangkan, dan memuaskan. Selanjutnya, memberikan lebih banyak otonomi dalam merencanakan dan mengontrol pekerjaan. Selanjutnya, memberikan pekerjaan lebih banyak tanggung jawab. Kemudian, memberikan kesempatan-kesempatan kepada pekerja untuk meraih penghargaan, pengakuan, peningkatan atau kemajuan dan pengembangan, sehingga para pekerja lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat. Kekurangan dan kelebihan dari job enrichment ini adalah sangat berguna baik untuk para pekerja maupun bagi organisasi. Dan beberapa keuntungan job enrichment ini adalah para pekerja dapat penghargaan, pengakuan aktualisasi diri, merasa bahwa dirinya merupakan bagian atau milik dari organisasi, menemukan pekerjaan yang berarti. Terus menurunkan jumlah ketidakhadiran, pergantian kerja, dan keluh-keluhan. Kemudian motivasi para pekerja untuk memberikan kinerja terbaiknya. Kelemahan atau kekurangan atau batasan job enrichment ini antara lain. Yang pertama, dalam banyak kasus, job enrichment ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian membuat banyak perubahan dalam pekerjaan, banyak pekerjaan yang menantang, kemudian memiliki kegunaan yang terbatas bagi para manajer dan profesional atau para ahli yang sangat terampil. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka memang telah menantang. Kemudian persetujuan dari para pekerja tidak diambil sebelum melaksanakan job enrichment. Kemudian para manajer memaksa para pekerja untuk menerima job tersebut, dan hal ini sangatlah tidak baik. Kemudian langkah-langkah dari job enrichment ini ada 3, yaitu yang pertama turn employer, yang ada beberapa lagi. Yang pertama, memastikan bahwa tujuan untuk yang jelas dan dipahami oleh semua orang. Pertanyaan misi perusahaan secara keseluruhan harus komunikasi kepada semuanya. Tujuan individu juga harus jelas. Setiap karyawan harus tahu persis bagaimana dia cocok ke dalam proses keseluruhan dan menyadari betapa pentingnya kontribusi mereka kepada organisasi dan pelanggan. Yang kedua, menyediakan sumber daya yang memadai bagi setiap karyawan untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Ini termasuk fungsi pendukung setiap teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan pelatihan personil dan pengembangan. Yang ketiga, menciptakan budaya perusahaan yang mendukung hilangnya kerahasiaan. Yang keempat, memberikan kebebasan yang cukup untuk memfasilitasi keunggulan pekerjaan, mendorong dan menghargai inisiatif karyawan. Kelima, memberikan pengakuan yang cukup, penghargaan, dan motivator lainnya. Keenam, memberikan peluang keterampilan untuk peningkatan, dan hal ini bisa mencakup pendidikan dibayar di universitas atau on-the-job training. Yang ketujuh, menyediakan berbagai pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembagian pekerjaan atau program rotasi pekerjaan. Selanjutnya yaitu link employer performance directly to reward. Definisi yang dijelaskan tentang imbalan atau hadiah adalah suatu keharusan. Yang pertama, penjelasan hubungan antara kinerja dan penghargaan penting. Kedua, pastikan karyawan mendapat hadiah yang tepat jika berkinerja baik. Yang terakhir, jika hadiah tidak diberikan, penjelasan diperlukan. Kemudian, make sure the employee wants a reward. Yang pertama itu menanyakan kepada pekerja apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, menggunakan survei, checklist, daftar, atau pertanyaan. Kemudian penerapan job enrichment. Di sebuah rumah sakit ada seorang karyawan. Ini langsung ke contoh. Di sebuah rumah sakit ada seorang karyawan di unit rekamedik. Oleh pihak rumah sakit, ia akan dinaikkan jabatannya sebagai pemimpin di unit tersebut. Sebelum ia naik ke jabatan tersebut, rumah sakit meminta agar ia mengambil kuliah untuk mendapatkan gelar S2, dan ia diminta untuk agar mengikuti training yang sudah disediakan oleh rumah sakit tersebut. Hal itu berguna untuk menambah wawasan dan kemampuan yang ia miliki, agar kemampuan tersebut dapat dilakukan untuk membantu memajukan unit rekamedik di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara job enrichment dan job enlargement. Untuk di job enrichment, itu pengembangan pekerjaan secara vertikal. Namun kalau di job enlargement, itu pengembangan secara horizontal. Di job enrichment memiliki arti peningkatan melalui pengembangan. Sedangkan di job enlargement menambah lebih banyak tugas dan meningkatkan beban kerja. Dan ada berbagai macam contoh lainnya. Kemudian hubungan antara job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Masing-masing saling memiliki perbedaan, tetapi ketiganya saling berkait. Job rotation merupakan alternatif dari job specialization, dan job rotation ini bisa mengurangi kebosanan pekerja dan juga memfasilitasi pemahaman tentang job organisasi. Job rotation berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pekerjaan bisa diputar dari paling mirip jenis pekerjaan sampai yang sangat berbeda. Sebagai contoh, seorang yang mengurusi laporan menerima biasanya berganti posisi menjadi pengurus laporan pembayaran. Seorang pekerja dapat menjadi bagian pemasaran pada tahun ini dan menjadi agen penjualan pada tahun berikutnya. Keuntungan tambahan dari job rotation adalah pekerjaan menyelesaikan berbagai macam tugas, dapat lebih memahami organisasi, dan bisa mengisi kekosongan pekerjaan yang absen. Jika pekerjaan tidak diselesaikan dengan pekerjaan yang baik dan digantikan oleh pekerja yang lain, maka kesalahan lebih mudah untuk diatasi segera. Kekurangan job rotation adalah mahal dalam melatih pekerja. Sebagai pekerjaan membutuhkan informasi yang tidak bisa dibagikan kepada orang banyak, dan juga sangat sulit untuk melatih pegawai tersebut memiliki sederet kemampuan. Ketika job rotation tidak mudah untuk dilakukan karena kapasitas pekerjaan dalam job organisasi.
Job endorsement merupakan pilihan lain. Ide dasar dari job endorsement adalah kita memberi tugas yang beraneka ragam untuk dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain, job description pekerjaan mereka bercampur aduk dari berbagai macam pekerjaan. Mereka bertanggung jawab pada tugas yang sama, tapi juga berbeda. Meski job endorsement ini menciptakan lingkungan yang sangat baik pada organisasi dan pekerjaan, tapi mereka berpendapat jika melakukan pekerjaan yang banyak, maka mereka juga harus membayar dengan gaji tinggi. Akibatnya masih adanya kekurangan dari job endorsement ini yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa ikut serta dalam merencanakan, mengatur, dan mengontrol tugas-tugas yang ia lakukan. Maka dari itulah muncul sebuah ide yang memperluas pekerjaan yang dibebankan kepada setiap pekerja vertikal, yakni dengan cara memudahkan beberapa kewenangan manajer, menambahkan tanggung jawab tugas, perencanaan tugas dan kontrol kualitas kerja yang biasa dikenal dengan job enrichment. Job enrichment ini tidak hanya meningkatkan jumlah pekerja yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai, tetapi juga meningkatkan kemampuan pekerja terhadap pekerjaan yang ditanganinya. Tugas-tugas pekerjaan dalam situasi ini biasanya diberikan unit yang lengkap. Hal ini memastikan bahwa otoritas dapat diserahkan kepada karyawan dengan cara khusus untuk menyelesaikan tugas. Penjelasan berikut adalah penjelasan terakhir dari materi kita. Akhir kata dari saya, terima kasih dan selamat malam.
Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara, diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya. Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Hukum, program studi D3 Teknik Aeronautika, program studi D3 Manajemen Informatika, 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO, Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lowin Tunnel
yang dimiliki Unsurya turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsurya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsurya siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsurya mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara, diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.
Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsuria dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsuria. Unsuria mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Hukum, program studi D3 Teknik Aeronautika, program studi D3 Manajemen Informatika, 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO, Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lowin Tunnel yang dimiliki Unsuria turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium Elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsuria untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsuria siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsuria mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsuria semakin berkualitas
Unsurya semakin dipercaya dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia.